aja judulnya. Kalau gaji mah oh nggak kuat ngegaji, tarif saya mahal. Bisri ada informasi Bapak, alhamdulillah bisarohnya naik katanya. Ya, ada di situ kodi, tapi nggak mau menikahkan. Kita lanjut kepada kajian fikih munakahat tentang wali muhakkam, ya, tentang wali muhakkam. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Summa illam jad waliyun mimman marra fayuzawwijuha muhakkamun adlun. Niki. Ya. Summa illam yujad waliyun mimman marra fayuzawwijuha muhakkamun adlun. Kemudian jika tidak ditemukan wali yang telah disebutkan kemarin 3 minggu yang lalu, karena minggu kemarin saya ziarah ke Kudus, ya kan? Berarti 3 minggu bahkan sebulan yang lalu gitu. Walinya apa aja itu? Bom, sebulan yang lalu itu bom. Lupa bom. Biasanya amil macekatan. Kalau orang ngaji lagi butuh, itu cepet nempelnya, ya kan? Tapi kalau yang lagi nggak butuh malah ngomong nggak jadi amil ini, biasanya langsung ngaji aja. Enggak kan? Ada wali khas, ada wali am. Wali khas itu nasab dari bapak kakek, terus sampai ada sepupu dan lain sebagainya. Terus ada kemarin juga dia pengantin tapi dia juga wali, ya kan? Apa dia ngawinin sepupunya? Ternyata si sepupunya nggak punya wali kecuali dia sesendirian. Ini gimana, kan kemarin udah, ya kan? Terus kalau nggak ada, datang dong KUA, kodi. Lalu kodi nggak bisa memberikan utusan kepada yang punya SK. Mil coba no, ya kan begitu kan SOP-nya ya Bu Basri ya. Ya, udah beres kemarin, udah beres tentang pencatatan. Ini bagaimana? Kalau tidak ada wali sebelumnya, hakim juga nggak ada, ya kan? KUA juga wani piro. Sedangkan si Zaid ini punya duitnya pas-pasan 100.000. Nisar kilah minta mahalnya 100.000. Sedangkan di KUA 300.000. Waduh, ini gue pengen kawin. Ini duitnya segini-gininya. Ya kan? Apakah sah 100.000? Sah. 5.000 juga sah kalau ceweknya mau. Begitu. Sah. Kan? Ini gimana ini? Kalau tidak ditemukan wali-wali yang telah disebutkan kemarin, fayuzawwijuha muhakkamun adlun, maka yang mengawinkan Nyisar Kila kepada Kang Zaid adalah seorang muhakkam. Jadi muhakkam itu orang yang didudukan sebagai wali yang bisa mengawinkan si wanita kepada Kang Zaid. Seorang kiai bahasanya, orang adil yang diangkat oleh si wanita, yang disetujui oleh calon suaminya untuk menikahkan dia berdua. Gitu. Nah itu ya. Jadi dia itu didudukan walaupun nggak punya SK hakim, dia itu didudukan, diposisikan sebagai hakim, maka disebut muhakkam, gitu ya. Muhakkamnya harus apa? Muhakkamun adlun. Muhakkamnya ini seorang kiai atau tidak kiai juga, dia adalah orang yang adil. Terus adil juga merdeka, yang mewalikan waladhu ma'ahati biha amroha, yang mewalikan bersama itu dengan yang calon pelamarnya tentang urusannya, begitu ya, tentang urusannya. Jadi
ia diserahi semua urusan mereka, berarti si Zaid sama si Sarkilah, untuk menikahkan mereka berdua. Itu berarti di sini baru kiai, ya kan? Atau minimal amil bom lah, ya kan? Minimal bom kan? Dia seorang laki-laki yang adil. Ciri adil yang mana? Main di masjid terus, ya kan? Nggak kelihatan main layangan atau namanya asarnya kelewat sampai maghrib, nggak kelihatan. Mainnya di masjid kelihatan adil. Adilnya adil dohir ya, kasat mata. Walaupun dalamnya buas kita nggak tahu, ya kan? Adilnya yang terlihat secara dohir. Terus juga amil bom-bomnya juga merdeka, bukan budak. Itu merdeka bukan budak. Itu. Illam yakun mujtahidan, walaupun muhakkam atau amil bom-bom yang adil tadi yang diangkat oleh Nyi Sarkilah, yang disetujui oleh calonnya yang namanya Kang Zaid, ini bukan seorang mujtahid, bukan seorang ahli hukum, ya, bukan seorang ahli fikih, gitu, ya. Idza lam yakun thamma qadin walau ghairi ahlin. Gitu. Jika, ini ada batasannya, jika di daerah itu tidak tidak ada seorang qadi, ya, walaupun qadinya itu bukan ahli ijtihad, cuma dapat SK. Gitu. Qadinya itu, penghulunya itu bukan kiai lah, cuma dia punya SK, gitu. Ya. Wa illa, jika di situ ada qadi yang walaupun bukan ahli, fayushtaratu kaunul muhakkami mustahidan, maka disyaratkan muhakkamnya harus orang mustahid. Dalam arti begini, ada di situ qadi, ya, ada di situ qadi, tapi nggak mau menikahkan, ya kan? Tapi qadinya bukan seorang ahli fikih, maka amil bom-bom yang juga bukan ahli fikih, ya kan, dia boleh diangkat menjadi muhakkam, gitu. Nah, salah, saya salah omong. Jadi di situ tidak ada qadi, ya kan, tidak ada qadi yang mau menikahkan, maka si bom-bom ini boleh menjadi wali atau muhakkam walaupun dia bukan seorang mujtahid. Tapi kalau di situ ada qadi, ya, ada qadi, ada penghulu, tapi penghulunya juga bukan ahli, ya, maka disyaratkan yang jadi muhakkamnya harus seorang kiai yang ahli ijtihad, ahli fikih, gitu ya. Jadi ini tentang muhakkam. Jadi kata Syekh Zainuddin Malibari, seorang mujtahid dan adil boleh menikahkan perempuan yang tidak ada walinya meskipun masih terdapat hakim resmi yang mujtahid. Gitu ya. Ini tinggi ahli ijtihad di sini. Kadang maka, tapi maaf, kadang kalau kita terdesak gitu, kita terdesak dalam arti ada satu kasus, dia sudah kumpul bersama, taruhlah kumpul kebo, lalu kita datang, pas kita mau nikahin, kamu nikah, dia kudu ada walinya, dia nggak mau, ya kan? Maka ambillah tujuan kemaslahatan, ya angkat saja nikah ya muhakkam. Atau ketika tidak ada wali, pasti dia kan tidak mau pakai pencatatan, tidak mau pakai STNK sama BPKB, maka di sini ya di sini udahlah kawinin aja pakai muhakkam, gitu. Atau kalau begitu ya udah pindah mazhab saja kepada Hanafi, nggak apa-apa, gitu. Kenapa?
udah terjadi. Ini maslahat, lihatnya. Kalau kita terlalu pakai SOP, wah repot. Kawinin aja kan gitu mah. Ya kan? Repot. Aduh, capek. Jam berapa ini, Ke? 9. Si lama. Baru pulang daripada Rincang, Keo. Jadi lelah. Malamnya ngebantuin mertua bikin panjang. Jadi kalau di pada Rincang itu Muludan ramai kayak lebaran. Si Muludan itu kayak lebaran. Jadi semua yang ada di daerah yang kerja pada pulang semua. Itu luar biasa. Perputaran duit itu hampir 100 jutaan lebih. Ya kan? Modal itu. Saya anggap per rumah itu bikin panjang mulut itu taruhlah habis 1 juta lah. Itu paling minim. Kenapa? Dia bikin burung-burungan, bikin kupu-kupu yang dilibet kain, ya, libet sarung, ada duitnya ngegantung, ada bekakak ayam digantung, ya kan? Ada mie, ciki semua digotong-gotong pagi-pagi bawa ke timpring, ke masjid semua. Itu harganya mungkin yang punya mertua saya itu mungkin 2 juta kali. Kalau dianggap itu harganya 2 juta per rumah, ya kan? Satu mas itu rumahnya itu ada 130 rumah, berarti 130 juta kalau 1 juta kali 2, misalnya 2 juta 260. Dibanding Muludan kita cuma 10 juta udah jadi beres. Itu juga patungan 100.000, ya kan? Tapi lumayan lah daripada kagak ada. Nah, gitu. Ya, di situ luar biasa. Jadi telur dihias, ikan di apa namanya? Ada ayam hidup digantung, diikat, ikan lele, segala apa, pokoknya mah rame pokoknya. Gitu. Jadi memang kalau Muludan itu orang sono menjadi lebaran kedua, gitu. Maka kudu pulang. Akhirnya bociki banyak loh. Jadi kalau orang sini misalnya pas Muludan di sono ikut, misalnya Amir Basri dari Tangerang itu di absen itu. Ntar pulang itu bawa panjang. Biasanya kalau orang jauh itu dijual. Nah, tadi saya jual tadi. Jadi cikinya saya ambil, burung-burungannya saya jual. Lumayan 200.000 bakal ongkos. Karena dia juga tetangga desa kan mau Muludan juga. Daripada bikin lagi dari bambu, mendingan yang punya saya jual 200.000, banting harga. Ya. Di sini bisa nggak kayak begitu ya? Udah kabur semua. Tapi bisa aja sih. Bisa aja. Qala syekhuna, na'am in kana al-hakimu la yuzawwiju illa bidarahima. Ini gambarannya tadi di saat Zaid dengan mas kawin pas-pasan mau kawin sama Nyi Sarkila. Nyi Sarkila tidak memiliki wali khos. Terus kodi yang ada nggak mau ngawinin kecuali ada sejumlah uang, ya kan? Duitnya pas-pasan 100.000. Jumlah uang buat pendaftaran 200.000. Waduh, ini gimana ini kan? Maka pada posisi ini Sarkila sama Zaid bisa mengangkat muhakkam sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami. Na'am, qala Syekhuna na'am. Guru kita Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, memang benar jika hakim tidak mau menikahkan kecuali dengan diberi beberapa lembar uang, ya kan? Begitu. Seperti yang terjadi sekarang. Kama hadasalaan, berarti zaman Syekh Malibari juga udah ada kayak begitu, ya kan? Ada begitu. Ya.
fayattajihu anna laha antuwaliya adlan ma'a wujudi, maka terdapat kaul yang aujah, istri atau si wanita bisa mengangkat seorang adil selaku wali dalam keadaan wali hakim yang ada, padahal wali hakimnya ada. Maka si wanita bisa mengangkat hakim. Hakimnya harus apa itu tadi? Harus orang adil dan merdeka. Kalau ada kiai, yang kiai, gitu ya. Wa in sallimna annahu la yan'azilu bisalika, walaupun kita menerima bahwa hakim yang berbuat demikian itu tidak dapat terpecat SK-nya dengan sebab melakukan pungutan liar. Tidak serta-merta tercabut SK-nya. Gitu. Contohnya mana? Bi an alima muwalliyahu dzalika minhu halat tauliyati. Surahnya, orang yang menguasakan kepada hakim tahu tentang sifat hakim, bahwa saat memberikan perwaliannya kepada hakim, ia meminta sejumlah dirham atau sejumlah uang. Maka pada posisi ini Hisarkila bisa mengangkat seorang muhakkam, yaitu seseorang yang didudukan sebagai pemutus atau sebagai wali bagi Sarkila yang akan menikah dengan Kang Zaid. Gitu ya. Saya kira cukup sekian dulu karena ada capek nih ya kan? Kurang lebihnya saya mohon maaf. Itu kayaknya minggu depan bukan saya ya, udah kembali Bang Hajindin lagi, karena kemarin kan udah beres. Kemarin kan libur. Kemarin jadwal saya sebenarnya ya. Berarti minggu depan Bang Hajindin. Konfirmasi siapa? Ketua ngaji. Oh iya, itu saudara. Kok yang WA-nya masih Bapak Bisri? Oh, belum dilantik. WA saya masih Bapak Bisri. Ada informasi Bapak, alhamdulillah bisarohnya naik katanya. Kata kita. Saya jawab, bisaroh itu ngebebunga kata dia. Dia jawab sama dia, ini bisa dianggap gaji enggak? Oh, kalau gaji enggak kebayar, saya bilang. Mas S3 gajinya 200.000. Terus mondoknya 13 tahun lagi. Bukan gaji itu. Jadi bisyaro itu bukan gaji. Bunga aja judulnya. Kalau gaji mah oh enggak kuat ngegaji. Tarif saya mahal. Karena saking mahalnya, ya udah nggak usah digaji gitu. Judulnya apa? Bisyaratun, ya kan? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.